Hasil kualifikasi Piala AFF 2022, Timor Leste dibantai 6-2 oleh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam berpeluang besar lolos ke putaran final Piala AFF 2022. Sebab pada leg pertama babak kualifikasi Brunei Darussalam meraih kemenangan dengan skor telak saat berjumpa Timor Leste. Brunei Darussalam menjamu Timor Leste pada leg pertama kualifikasi Piala AFF 2022. Laga antara Brunei versus Timor Leste dimainkan di Track and Field Hassanal Bolkiah National Sport Complex pada Sabtu 5 November petang waktu Indonesia Barat. Brunei turun dengan kekuatan terbaik, sedangkan Timor Leste mengandalkan pasukan muda. Pemain tertua di kubu Timor Leste berusia 24 tahun. Keputusan itu berujung pada kekalahan dengan skor 6-2. Abdul Azizi Rahman dan Razimi Ramli mencetak brace untuk Brunei. Lalu Azwan Saleh dan Wafi Amnudin mencetak 1 gol masing-masing. Timor Leste sendiri membalas lewat gol yang dicetak Mouzinho dan John Oliveira. Bagi Brunei, boleh dibilang satu kaki mereka ada di putaran final Piala AFF 2022. Brunei akan kembali menjadi tuan rumah pada leg kedua sebab laga akan tetap dimainkan di Track and Field Hassanal Bolkiah National Sport Complex pada 8 November. Dan mereka hanya butuh hasil imbang untuk lolos kualifikasi Piala AFF 2022. Saat hadapi Moldova pada leg kedua, Sintayong sempat semprot Barnabas Sobor. Sintayong terlihat kesal dengan performa Barnabas Sobor saat timnas Indonesia U20 menghadapi Moldova U20 di Turki. Sintayong pun menyemprot Barnabas Sobor saat jeda laga. Momen tersebut terungkap dari tayangan sisi lain pertandingan yang diunggah YouTube PSSI TV. Timnas Indonesia U20 harus puas bermain imbang 0-0 dengan Moldova U20 dalam uji coba di Emirhan Sport Center Stadium Site Turki pada Jumat 4 November 2022. Laga latih tanding ini menjadi yang kedua bagi kedua tim di Turki pada 1 November. Timnas Indonesia U20 mampu menghajar Moldova U20 dengan skor 3-1. Pertanyaan Sintayong ke Barnabas Sobor. Pada jeda babak pertama, Sintayong berbicara di depan para pemain timnas Indonesia U20. Arsitek asal Korea Selatan itu terlihat tidak puas dengan performa dan attitude Barnabas Sobor. Sintayong menunjuk Barnabas Sobor sebagai kapten timnas Indonesia U20 ketika melawan Moldova karena kapten utama Muhammad Ferrari dan Marcelino Ferdinand selaku co-kapten tidak bermain sebagai starter. Kalau pakai ban kapten, kenapa? Kelihatan seperti bintang begitu, ujar Sintayong menyemprot Barnabas Sobor. Sintayong lalu bertanya kepada Barnabas Sobor terkait penampilannya di babak pertama. Kamu coba berbicara, ngapain aja di babak pertama? Imbuh Sintayong. Kamera lalu mengarah ke Barnabas Sobor yang terlihat menyimak omongan Sintayong dengan serius. Siap, nanti diperbaiki lagi, tutur Barnabas Sobor. Pemusatan latihan untuk timnas sendiri di Spanyol ditunda. Timnas Indonesia mengundur jadwal pemusatan latihan di Spanyol karena masalah visa.
Tim berjuluk Garuda Nusantara itu harus bertahan di Turki untuk sementara waktu. Berdasarkan surat dari PSSI kepada klub terkait pemanggilan pemain, pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Spanyol akan digelar pada 5 sampai 4 Desember 2022. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengatakan bahwa persoalan visa Spanyol telah beres, maka Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan hijrah ke negeri Matador. Rencananya kami akan tetap melakukan pemusatan latihan di Turki karena ada sedikit masalah dengan visa masuk ke Spanyol, ujar Nova Arianto kepada bola.com pada Sabtu 5 November. Setelah proses visa Spanyol beres, baru timnas Indonesia U20 akan bergeser ke Spanyol, jelas Nova Arianto. Timnas Indonesia U20 akan jajal kekuatan bersama Jepang timnas U18. Daftar lawan uji coba timnas Indonesia U20 dalam pemusatan latihan di Spanyol mulai terkuak. Tak tanggung-tanggung, Garuda Muda disebut akan menghadapi timnas Jepang. Lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia U20 adalah tim Jepang U18. Hal ini dikonfirmasi oleh media negeri Matahari Terbit, Geki Saka. Jepang U18 memang akan sedang menggelar TC di Spanyol pada 3 hingga 13 November 2022. Tim Jepang U18 juga menjadwalkan 4 partai uji coba selama di Spanyol, yaitu menghadapi timnas Indonesia U20 pada 7 November. Kemudian Algeciras CV sehari berselang, dan Belgia U18 pada 10 dan 12 November 2022. Namun rencana uji coba Jepang U18 dengan timnas Indonesia U20 terancam batal atau paling tidak diundur karena Garuda Nusantara masih tertahan di Turki hingga saat ini. Timnas Indonesia U20 seharusnya melanjutkan pemusatan latihan di Malaga, Spanyol pada 5 November hingga 4 Desember 2022 berdasarkan surat pemanggilan pemain yang dikirimkan PSSI kepada klub. Garuda Nusantara telah melakukan training center di Turki sejak 16 Oktober 2022 dan melahap 4 partai uji coba. Perkara visa membuat keberangkatan timnas Indonesia U20 ke Spanyol tertunda. Garuda Nusantara dikabarkan akan terus berlatih di Turki hingga 15 November. Jika permasalahan visa timnas Indonesia U20 beres, baru timnas baru terbang ke Spanyol pada pertengahan November. Niatan latih tanding dengan Jepang U18 kemungkinan gagal karena periode tur mereka di Spanyol telah tuntas. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto mengatakan bahwa jika persoalan visa beres Spanyol, maka Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan hijrah ke negeri Matador itu.